warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di hari Ahad ini akhir pekan saya masih tetap bisa menjumpai Anda semua dalam kondisi sehat walafiat. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kini tengah menyelidiki adanya dugaan korupsi dalam ajang balap Formula E yang akan digelar oleh Provinsi DKI. Dugaan korupsi Formula E sendiri dilaporkan oleh Forum Masyarakat untuk Keadilan beberapa waktu yang lalu. Mereka nggak hanya sekali loh ya datang ke sana, jadi mereka bahkan juga melakukan unjuk rasa di depan gedung KPK. Penyelenggaraan Formula ini dinilai tidak masuk akal karena Provinsi DKI tetap membayarkan komitmen fee kepada penyelenggara meskipun kondisi pandemi belum mereda. Para pelapor mengaku 2 kali melaporkan Anies ke KPK, yaitu pada bulan Maret 2021 dan bulan September ini dengan menyertakan alat bukti pada dugaan kasus tersebut. Nah, ini sebenarnya pengaduan ini menjadi batal karena kan seperti kita ketahui bahwa Formula E akan tetap digelar ini. Apalagi sekarang katanya pandemi sudah mulai mereda. Tapi soal dugaan korupsinya ini tentu saja berbeda. KPK kemudian mulai turun tangan menyelidiki dugaan adanya korupsi di balik ajang balap dengan skala internasional itu. Lepas apakah nanti ditemukan atau tidak kasus korupsi, tapi kesimpulan sementara yang bisa kita ambil, kasus ini penuh nuansa politik. Ini keheranan yang sama juga dikemukakan oleh pakar hukum tata negara, Dr. Margarito Kamis, yang dia bahkan sampai mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan pengusutan Formula E ini. Dari awal, menurut Margarito Kamis, penyelidikan dugaan korupsi Formula E ini sudah menyalahi prosedur paling dasar dalam penentuan dugaan pidana. Jadi, kata dia, setiap tindakan penyelidikan itu diawali dengan asumsi pidananya sudah ada. Kalau Anda mau menyelidiki satu peristiwa hukum, di kepala Anda ini peristiwanya itu harus sudah memiliki aspek pidana, tinggal memperoleh bukti-bukti untuk menguatkan bahwa peristiwa itu memang merupakan peristiwa pidana. Jadi bukan dengan mencari-cari bukti untuk menemukan bahwa itu peristiwa pidana. Ini jadi cara berpikir KPK ini amat terbalik gitu. Ya, seperti dikatakan oleh Margarito Kamis kepada kantor berita atau media berita satu. Itu alasan yang pertama. Nah, apa alasan yang kedua? Kalau KPK benar-benar serius ingin memberantas korupsi ya, mengapa hanya kasus Formula E yang diselidiki? Padahal saat ini mereka juga menerima laporan penyalahgunaan sejumlah pejabat tinggi negara dalam bisnis PCR. Wah, kasus ini jauh lebih heboh. Sejak majalah Tempo melakukan investigasi, itu kan mereka sudah menyampaikan data-data yang cukup lebih detail gitu ya dibandingkan tadi kasus Formula E tadi. Dan saya kira itu bisa menjadi titik awal dari penyidikan, bukan lagi penyelidikan. Kalau tahu benar seperti dikatakan oleh Luhut Panjaitan dan Erick Thohir bahwa mereka tidak mendapat keuntungan dari bisnis PCR itu, tapi tetap saja mereka telah menyalahgunakan kewenangan. Setidaknya ada moral hazard lah. Luhut Panjaitan misalnya sudah mengakui secara terbuka perusahaannya terlibat, tapi kata dia motifnya bukan mencari untung. Bahkan dia katanya dia malah beramal, sumbangan dia sangat besar. Dalam sebuah surat terbukanya dia menggunakan analogi yang menarik yang ini sebenarnya biasa di kalangan umat Islam karena ada sebuah hadis menyatakan kalau kamu tangan kanan kamu memberi maka tangan kiri nggak boleh tahu. Yang lebih seru lagi ini Luhut mengaku siap diaudit dan diperiksa KPK. Harusnya ya kasus bisnis PCR ini yang mendapat prioritas KPK bukan Formula E. Atau kalau mau adil ya dua-duanya lah mulai diperiksa. Atau kalau mau adil ya mulai dua-duanya lah yang mulai diselidiki atau bahkan disidik oleh KPK. Sebab bisnis PCR ini kan sudah membuat heboh jagat raya. Lebay ya. Ya sudah deh. Saya ubah deh. Ini kasus ini membuat heboh jagat Indonesia Raya. Kasusnya sudah berpekan-pekan ini menjadi pembahasan media dan banyak sekali kalangan yang mendesak agar Presiden Jokowi segera memecat Luhut dan Erick. Jadi skalanya kasus ini ya kalau kita buat skala kira-kira yang satunya skala 2, yang satunya skala 10 gitu. Jadi nggak apple to apple. Harusnya ini yang mendapat prioritas dari KPK. Sejauh ini Ketua KPK Firly Bahuri itu baru berjanji bahwa selain Formula E, KPK juga akan memeriksa kasus bisnis PCR para pejabat tinggi ini. Nah, alasan yang ketiga apa nih? Kalau Anda amati, yang paling gencar mempersoalkan dan menyerang gelaran Formula E ini kan kalau dari sisi partai politik ada PDIP dan PSI. Ini di DPRD DKI ya. Sementara kalau Anda juga amati di media sosial,
yang membuat ini menjadi sangat heboh itu adalah para buzzer RP dan juga para pendukung pemerintah. Dari 3 indikasi itu saja kita sebenarnya dengan mudah menyimpulkan mengapa KPK seperti sangat bersemangat memeriksa Anies Baswedan. Sebelum kasus Formula E itu Anies juga sudah diperiksa oleh KPK berkaitan dengan pembangunan rumah DP 0%. Nah, karena ada dugaan korupsi dalam pembelian lahan di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur. KPK sih kelihatannya mulai paham ya kalau publik mencurigai cara kerja KPK ini. Jubir KPK, Ali Fikri mengatakan bila tidak ditemukan unsur pidana maka kasus Formula E itu akan dihentikan. Itu kan pernyataan yang sangat normatif yang memang kudu begitu. Mosok tidak ditemukan unsur pidana masih harus dipaksakan juga. Publik tuh sudah mencatat banyak sekali kasus-kasus yang transparan ditemukan unsur pidana, unsur kejahatan menggelapkan uang atau mengkorupsi uang negara itu yang tidak berlanjut di KPK. Anda mau sebut apa? Banyak sekali kasusnya. Oke, sebut kita satu dua contoh saja ya. Sebutlah kasus bansos yang melibatkan sejumlah kader PDIP. Itu kan kemarin nama-nama mereka sudah beredar bahkan muncul di persidangan. Tapi sampai sekarang kita nggak ketahuan juntrungannya. Kemudian kasus Harun Masiku yang sampai kini juga kita nggak tahu bagaimana kelanjutannya. KPK selama ini selalu berkilah bahwa mereka kesulitan untuk melacak di mana Harun Masiku. Padahal seorang ex penyidik KPK yang kemarin dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan mengaku sebenarnya ini gampang kok. Mereka sudah bisa memantau di mana keberadaan Harun Masiku. Jadi begitu ada sprindik, mereka bisa bergerak dan menangkap Harun Masiku. Tapi kan sampai sekarang kasus itu juga seperti diambangkan begitu saja. Nah, mari kita balik lagi ke kasus Anies ya. Saya sendiri juga sangat heran, mengapa ya Anies ini sangat ditakuti. Sampai saat ini kan Anies belum punya partai. Dengan tetap berlakunya presidensial threshold 20%, akan sangat susah bagi figur yang tidak memiliki partai itu untuk mendapatkan tiket pada Pilpres tahun 2024 nanti. Mereka yang punya partai saja tapi perolehan kursinya tidak sampai 20% dan perolehan suara nasional tidak sampai 25% itu bakal kesulitan mendapat tiket. Contoh misalnya begini deh, Nasdem atau Demokrat atau PKS gitu. Mereka ini seenggak-enggaknya kalau mau mengusung satu capres, calon presiden dan wakil presiden, mereka itu harus bergabung tiga-tiganya. Nggak bisa kalau cuma mereka berdua saja. Misalnya PKS dengan Demokrat atau Demokrat dengan Nasdem, itu nggak bisa. Mesti mereka bertiga atau pilihannya mungkin dengan PAN gitu. Koalisi dengan partai-partai lain itu kan seperti kita ketahui hitung-hitungan dan tawar-menawarnya juga nggak bakal mudah. Jadi betul-betul mereka-mereka ini yang perolehan suaranya kecil, partainya kecil memang harus berdarah-darah. Apalagi kemudian yang nggak punya partai seperti Anies Baswedan. Sampai saat ini satu-satunya partai yang bisa mengusung calon presiden sendirian itu ya baru PDIP. Alasan kedua ya, kalau benar seperti disampaikan oleh sejumlah lembaga survei bahwa katanya ini ya elektabilitas Anies Baswedan itu masih di bawah Prabowo dan Ganjar, jadi kenapa mesti ditakuti? Ketiga, ini terhitung 16 Oktober 2022 Anies itu tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI. Ini konsekuensi dari keputusan pemerintah meniadakan pilkada pada tahun 2022 dan 2023. Ingat ya, Anies terpilih pada pilkada tahun 2017. Jadi pada tahun 2022 dia itu harus berhenti dari jabatannya dan nggak menjabat karena tidak ada pilkada lagi. Semuanya diundur menjadi tahun 2024 serentak bersama dengan pemilu legislatif dan pilpres. Jadi setelah 16 Oktober 2022 itu Anies praktis akan kehilangan panggung. Dia akan kehilangan sorotan media nasional. Jadi dia harus bekerja keras untuk meningkatkan elektabilitasnya. Nah, kalau kita ngomong soal peniadaan pilkada ini sebelum tahun 2024 dan diundur bersama dengan pemilu serentak ini sebenarnya juga bisa dilihat sebagai upaya dari rezim penguasa untuk menjegal Anies Baswedan. Dengan parkir selama 2 tahun tadi, seperti saya sebutkan, Anies itu akan kehilangan sumber daya dan panggung pencitraan. Jadi dia harus susah payah ini. Susah payahnya ini bukan hanya dari sisi sumber daya panggung, sumber daya anggaran, juga sumber daya tim. Kalau jadi gubernur ini kan tentu saja dia masih punya anggaran dari pemerintah DKI, dia juga sebagai kapasitasnya sebagai incumbent dari gubernur DKI akan menjadi sorotan media baik media nasional maupun media internasional.
Tapi nanti kalau dia tidak lagi menjadi gubernur tuh timnya harus bersusah payah membuat panggung, dan kemudian tentu saja sumber daya keuangan juga tidak sederhana ya, karena semuanya harus tanggung sendiri. Tapi ini rupanya hal itu dianggap tidak cukup untuk menjegal Anies. 1001 cara dilakukan untuk menjegal Anies, dan yang paling mutakhir yaitu tadi menjegal Anies lewat gelaran Formula E. Jika gelaran Formula E ini bisa terlaksana, itu maka mau tidak mau itu kan Anies akan mendapat sorotan internasional. Ini nggak main-main ya, karena skalanya ini mendunia. Dan apalagi kita tahu Formula E ini kan menggunakan mobil listrik yang dianggap sebagai nilai lebih bagi Anies, karena ini sesuai dengan concern dunia, concern para aktivis lingkungan yang mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan beralih ke listrik. Jadi ini Formula E ini jangan dianggap bahwa hanya sekedar balapan biasa. Ini nilai strategisnya luar biasa. Satu, dia skala internasional, kedua tadi sesuai dengan tren global yang saat ini ingin menciptakan udara yang lebih bersih. Ini kalau timnya Anies jago, dan saya kira pasti dipikirkan, itu memang bisa menjadi nilai yang bisa dikapitalisasi untuk menaikkan citra Anies Baswedan di dunia internasional, karena dia membuat event-event yang menciptakan udara bersih dengan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Nah, beda katakanlah misalnya seperti yang saat ini akan segera digelar di sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat. Ini kan perhelatan balap motor internasional World Superbike ya. Sebelum kejuaraan digelar saja Jokowi sudah memanfaatkannya sebagai ajang pencitraan. Dia mencoba tracknya dengan menggunakan sepeda motor. Saya nggak tahu apakah mungkin jenis sepeda motor balap. Ini motornya keren banget, dan Pak Jokowi ngebut di kawasan Mandalika itu. Di Formula E, kalau toh Jokowi akan mencoba memanfaatkannya, mata publik dunia maksud saya akan tetap terfokus pada Anies Baswedan. Agak susah kelihatannya kalau Jokowi mau mengkapitalisasi Formula E ini, karena saat ini saja itu kan pemerintahan Jokowi sedang menjadi bulan-bulanan aktivis lingkungan dunia karena deforestasi. Apalagi kemudian ada statement dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabinet Jokowi, Ibu Siti Nurbaya, yang menyatakan bahwa menahan laju deforestasi itu tidak boleh mengganggu program pembangunan dari pemerintah Jokowi, karena alasan dia bahwa segala macam sumber daya alam itu memang digunakan untuk sebesar-besar manfaat rakyat. Itu alasannya dia kenapa bahwa nggak boleh sampai pembangunan di era Presiden Jokowi ini dihalang-halangi oleh isu deforestasi. Karena itulah turun tangannya KPK menyelidiki dugaan korupsi pada ajang Formula ini menjadi sangat penting dan krusial. Tidaknya para lawan Anies ini sekarang ini sedang bekerja keras untuk agar itu berhasil, karena jika berhasil ini mereka akan seperti bunyi pepatah ya, sekali tepuk dua lalat mati. Pertama, Anies tidak bisa lagi memanfaatkan sebagai ajang mendongkrak elektabilitasnya. Kedua, nah ini yang saya kira sangat krusial, bila sampai bisa menyeret Anies dalam kasus korupsi, maka otomatis Anies akan disingkirkan dan tidak lagi menjadi penghambat. Jadi kompetitor yang berbahaya dan paling potensial pada Pilpres 2024. Pertanyaan banyak orang sekarang saya kira, mengapa sih Anies harus disingkirkan? Belajar dari pengalaman pada Pilkada DKI 2017, saat itu Anies juga tidak punya partai loh, ini perlu dicatat ya. Namun last minute dia kemudian diusung oleh PKS berpasangan dengan Sandiaga Uno dari Gerindra. Situasinya juga sama, elektabilitas dia paling rendah. Tiba-tiba kemudian dia bisa maju ke putaran kedua, menyingkirkan Agus dan Silvi yang elektabilitasnya waktu itu lebih tinggi. Seperti kita sama-sama ketahui, akhirnya Anies Sandi mengalahkan Ahok Jarot dengan selisih suara yang sangat jauh, sangat telak. Jadi memang nggak boleh underestimate dengan Anies Baswedan ini, dia punya faktor luck, faktor keberuntungan. Kalau orang Jawa menyebutnya nasibnya itu bejo. Jadi dia harus diwaspadai. Kedua, ini yang benar-benar dihindari dan jangan sampai terjadi. Anies ini sudah terbukti tidak bisa diatur oleh para taipan cukong seperti para kandidat-kandidat lainnya. Setelah terpilih menjadi gubernur DKI, dia langsung menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta sebagaimana dengan janji kampanyenya. Ratusan ribu triliun harta para cukong taipan pengembang itu terpendam di sana.
Walaupun sekarang kita tahu pelan-pelan mereka bergerilya melalui jalur hukum, melalui pengadilan dan kemudian beberapa di antaranya berhasil meneruskan proyek reklamasinya. Jadi nggak perlu kaget nanti kalau kemudian ketika ada seorang PLT di Jakarta, DKI Jakarta tahun 2022 bisa jadi semua proyek-proyek yang dihentikan tadi bisa berjalan kembali. Jadi walaupun tampilannya kalem di balik wajahnya yang penuh senyum manis, ini merupakan figur yang berbahaya dan nggak friendly sekali sama para oligarki. Baru jadi gubernur DKI saja sudah bikin susah, apalagi menjadi presiden RI. Sampai di sini paham ya? Saya Hezbun Arif dari Forum News Network. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.